Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kembali karena kelelahan, anggota KPPS di Kota Serang meninggal dunia. Harga beras semakin tinggi, emak-emak serbu operasi pasar beras. Harga cabai oranye tembus Rp100.000 per kilogram. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia setelah menjalankan tugas pemilu 2024 terus bertambah. Di Kota Serang, petugas KPPS meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan. Muhammad Junaidi, usia 44 tahun, petugas di TPS 056 Sempu Banten Girang, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Diduga kelelahan usai bertugas menjaga kotak suara hingga tidak tertidur semalaman dan korban akhirnya drop. Setelah 1 minggu bertugas, Junaidi dirawat di RSUD Kota Serang usai mengeluhkan sesak nafas hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Terkait dengan ini tentu kami dapat informasi bahwa beliau kelelahan setelah sebelum hari H, pas hari H begadang ya, ngerondain logistik dan akhirnya setelah pemilu kemudian ngedrop dan kemarin dirawat di rumah sakit umum daerah Kota Serang dan hari ini meninggal. Saat bertugas, Junaidi juga sempat mengeluhkan sakit, namun dirinya tetap memilih menjaga kotak suara di TPS-nya. Kronologisnya kan mulai dari pas hari pemilu itu kan, yang almarhum kan sudah menunggu menjaga di lokasi TPS ya sampai malam itu selesai, terus sampai ke proses pemungutan suara dan sampai hari Kamis baru selesai. Ya memang sudah mulai dirasa ada sedikit sakit-sakit tapi masih ditahan. Kemarin siang kebetulan dibawa ke rumah sakit Serang. Ya tadi siang dinyatakan sudah meninggal dunia. Jenazah almarhum langsung dimakamkan di dekat rumah tinggalnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Beras murah menjadi salah satu jenis barang yang dicari oleh masyarakat sejak beberapa pekan terakhir. Setiap operasi pasar yang digelar selalu diserbu warga, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi di Pasar Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Puluhan emak-emak menyerbu operasi pasar beras yang digelar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Bulog. Dalam operasi pasar ini sebanyak 4 ton beras dalam ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Sedangkan setiap warga diperbolehkan membeli sebanyak 2 kantong. Dalam kurang dari 1 jam, beras yang disediakan ini pun ludes terjual. Sejumlah emak-emak terpaksa harus gigit jari meski mereka sudah mengantri lebih dari 2 jam. Bahkan 2 katok beras terakhir sempat diperebutkan oleh emak-emak hingga membuat petugas kebingungan. Menurut warga, saat ini beras di pasaran dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga warga sangat antusias untuk membeli beras di operasi pasar. Habis katanya, udah ngantri. Dari berapa ngantrinya? Dari jam berapa ngantrinya? Dari tadi berapa ngantrinya lagi, Bang? Udah ada kalian.
Operasi pasar yang dilakukan oleh Diskopumindag ini dilakukan secara bergilir di sejumlah kecamatan dan kabupaten Serang. Pangan Kabupaten Serang, jadi memang kita didaulat untuk melakukan operasi pasar bersama terhadap beras dengan gabungan dari Bulog dan DKPP. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan OPE ini di Kecamatan Petir, Gunung Tejan, Tanara, Tirtayasa, dan Jawilan dan Kopo. Jadi tonasenya memang sekarang lebih banyak. Jadi kami minimal untuk pengalokasian untuk tonase 10 ton. Selain meringankan beban masyarakat, diharapkan dengan gencarnya operasi pasar yang dilakukan bisa menekan harga beras yang terus meningkat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang pengamen jalanan di sekitar lampu merah Pasar Ciruas ditangkap anggota unit perlindungan perempuan dan anak Polres Serang karena telah memperkosa anak di bawah umur. Kekerasan yang dilakukan pelaku berinisial ED ini dilakukan di alun-alun Ciruas. Pelaku dan korban sudah saling mengenal sejak bulan Desember lalu dan sering mengamen di sekitar lampu merah Ciruas. Diduga pelaku yang berusia 37 tahun ini sudah merencanakan aksi bejatnya. Sebelumnya, pelaku mencekoki korban dengan minuman keras hingga mabuk. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi. Kekerasan seksual tersebut terbongkar setelah orang tua korban curiga karena korban tidak pulang. Setelah terus didesak, korban mengaku telah mengalami kekerasan dan tindak asusila oleh pelaku. Pelaku ditangkap anggota unit PPA Polres Serang saat sedang beristirahat usai mengamen di alun-alun Ciruas. Untuk tersebut, untuk pelaku kandungan korban di Taman Ciruas. Lalu saat beberapa hari kemudian setelah mengenal, mereka saling suka, dan saat itu mereka akhirnya tanggal 6 Januari di salah satu mereka akhirnya ketemuan lagi dan akhirnya saling menunggu di sana dan akhirnya jadilah pelecehan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah panitia pemilihan kecamatan mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024. Seperti yang dilakukan anggota PPK Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sejumlah anggota PPS dibantu anggota KPPS membacakan setiap hasil perolehan suara pemilu di masing-masing TPS desa mereka. Selain diikuti anggota PPK, kegiatan ini juga dihadiri saksi partai, saksi caleg dengan diawasi Panwascam. Rapat pleno terbuka rekapitulasi rencananya akan berlangsung selama 7 hari. Karena banyak TPS, perhitungan perolehan suara pemilu akan dipanelkan dengan membagi 3 tempat rapat pleno. Untuk PKB ini kita mulai suara parpol 7, suara caleg nomor urut 1, nomor urut 2, 1, 3, 0, 4, 2, 5, dan 6, 0, 7, 14, 8, 0, 9, 3, 10, sampai dengan 12, 0, total 28. Untuk mengamankan jalannya rapat pleno, sejumlah aparat keamanan baik TNI dan polisi berjaga-jaga selama proses pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu berlangsung. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.